Oke teman-teman Kenjet, bareng lagi sama saya Mekanik Kenjet. Nah kali ini saya kedatangan barang baru lagi nih, yaitu piston plus ring seher. Nah di sini banyak banget usernya. Ini ada user Kawasaki yaitu KLX 150 New Standard, terus ada user Honda CB150R LED Standard, terus ada CB150R Old Standard, terus ada untuk Matic. Di sini ada untuk user Yamaha Lexi 125 Standard dan ada user dari Suzuki Next standar nih teman-teman. Sini banyak banget untuk usernya, tapi Mimin akan ambil dua sampel aja, yaitu untuk Matic 1 dan untuk spotnya 1 teman-teman. Nah untuk spotnya Mimin akan ambil KLX 150 New Standard, terus untuk Maticnya Mimin akan ambil Lexi 125 standar nih teman-teman. Nah di sini udah ada dua spot dan Matic. Ya, untuk KLX dan untuk motor Lexi. Mimin akan review terlebih dahulu untuk motor KLX-nya teman-teman. Nah, kita mulai dari kemasannya nih. Nah, untuk kemasannya ini oke banget. Ini modelan Press Mica. Ini berwarna biru, ciri khas dari Kenjet ya teman-teman. Terus ada embosan logo Kenjetnya nih. Kalian bisa lihat ya. Nah, selain itu, piston plus ring ini sangat penting untuk mesin ya teman-teman. Terutama mesin motor. Dalamannya ini sangat penting banget, sangat vital. Karena kalau misalkan seher ini nggak ada, itu motor nggak bisa nyala teman-teman. Atau nggak bisa berfungsi. Nah, untuk piston plus ring seher dari Kenjet ini ada untuk oversize-nya juga teman-teman, mulai dari 0,25 sampai 2 mm. Mimin coba buka aja teman-teman, isi dalamnya seperti apa. Nah untuk isi dalamnya ini udah terdapat seher utama, terus ada pin atau as sehernya, terus ada ring kompresi. Untuk ring kompresinya ini ada dua ya teman-teman, ada ring kompresi 1 dan ada ring kompresi 2. Untuk ring kompresi 1 dari Kenjet ini berwarna silver ya teman-teman. Terus untuk ring kompresi 2 atau ring kompresi tengah ini berwarna hitam. Ada untuk ring cacing atau ring oli. Kanan kirinya ini udah ada ring tipis, ring olinya juga. Cuman perbedaannya ring oli sama ring kompresi itu agak berbeda ya teman-teman dalam kondisi fisiknya. Untuk ring oli itu agak sedikit tipis, untuk ring kompresi ini agak tebal ya teman-teman. Kalian harus bisa membedakan. Terus ada dua klip piston kanan dan kiri. Untuk sehernya ini kalian bisa, ada yang nyebutin seher, ada yang nyebutin piston. Nah kalau saya sih biasanya nyebutinnya seher ya teman-teman. Nah untuk tampilannya seperti ini, di bagian atas ini ada coakan besar, di bagian bawah ini ada coakan kecil. Coakan besar ini untuk clap in ya teman-teman, ini posisinya harus di atas. Terus untuk coakan yang kecil ini buat clap X-nya, ini posisinya harus di bawah. Terus ada tulisan STD-nya, STD itu standar ya teman-teman, berarti ini ukuran seher standar. Terus di bagian kanan atas ini ada tanda panah yang menuju ke atas. Ini menandakan posisi topnya seher itu harus ke atas nih teman-teman. Jadi tanda panah ini harus ke atas. Jadi kalau misalkan tanda panah ini menuju ke atas, berarti ini posisi seher benar di posisi topnya. Sedangkan kalau misalkan posisi tanda panah ke bawah, itu kebalik teman-teman. Jadi kalian jangan sampai salah untuk pemasangannya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau misalkan kebalik, nanti sehernya itu bisa cepat rusak, kompresinya lemah, terus mesinnya biasanya kasar, dan tentunya ngebul teman-teman. Tapi cara mudahnya ada lagi. Terus kalian bisa juga cek di bagian coakannya. Kalau coakan yang besar ini posisinya di atas, berarti itu benar posisinya. Jadi posisi sehernya itu udah posisi top ya teman-teman. Kecuali coakan yang besar ini di bagian bawah, itu kebalik ya teman-teman. Nah itu tadi, kalian kebalik itu bakal menimbulkan banyak banget masalah. Kita bahas di bagian ringnya nih teman-teman. Nih di sini ada ringnya ada 5 ya teman-teman. Ini ring oli. Nah untuk ring kompresi dari Kenjet ini untuk motor KLX ini ada dua warna ya teman-teman, kalian bisa lihat ya tuh. Yang sebelah kanan ini ring kompresi 1, dia berwarna silver, sedangkan ring kompresi 2 atau ring tengah dia berwarna hitam teman-teman. Jadi kalian bisa membedakan ya di sini ya. Ini jangan sampai kebalik teman-teman. Nah langsung aja saya praktekin ya cara masangnya seperti apa. Jadi untuk ring kompresi 1 atau yang berwarna silver ini, kalian pasang di posisi paling atas di sini teman-teman. Kalian masukin aja. Nah ini posisi yang benar seperti ini. Terus ring kompresi 2 atau ring kompresi tengah yang berwarna hitam, kalian pasang di posisi kedua atau posisi yang paling tengah teman-teman. Seperti ini. Kalian masukin seperti ini. Nah posisi di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, terus
untuk ring olinya, kalian pasang di posisi ketiga atau coakan yang paling besar. Kalian pasang aja dulu untuk ring olinya seperti ini. Nah, terus ring oli yang tipis ini diposisikan di atas dan di bawah ring olinya teman-teman, atau ring cacingnya. Saya pasang dulu untuk di bagian yang paling bawah. Ini udah saya pasang untuk posisi yang di atasnya teman-teman. Nah, untuk pemasangannya seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan ring oli, ring kompresi itu jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, lanjut untuk klipnya. Untuk klipnya di sini ada dua ya teman-teman. Ini buat klip kanan dan kiri. Untuk pemasangannya gampang banget. Terus udah terdapat juga pin piston atau as pistonnya. Ini yang menghubungkan piston sama stang sehernya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau masang, saya saranin ini dikasih pelumas dulu atau oli mesin, dan supaya masuknya itu mudah ya teman-teman. Nah, untuk berat keseluruhan piston plus ring seher dari KNZ untuk motor KLX ini di angka 127 gram teman-teman. Nah, ngomong-ngomong seher KLX, saya pernah ngebantu teman saya yang sehernya itu ring sehernya itu kebalik ya teman-teman. Jadi ring kompresi 1 sama ring kompresi 2 itu hampir sama teman-teman. Apalagi kalau misalkan warnanya sama itu susah banget untuk membedakan. Nah, karena dari KNZ ini kan udah berbeda warna ya teman-teman. Jadi gampang banget untuk membedakannya. Yang silver itu ring kompresi 1, yang hitam ring kompresi 2. Kalau misalkan warnanya sama, itu kalian bisa bedain. Biasanya kalau ring kompresi 2 itu permukaannya tuh agak kasar teman-teman, nggak terlalu mulus seperti ring kompresi 1. Nah, ini pengalaman saya dulu, warnanya sama, ring kompresi 1 harusnya di posisi atas, ini ditaruh di posisi yang tengah teman-teman. Dan hasilnya apa? Hasilnya itu motornya ngebul lagi teman-teman. Jadi saya saranin ke kalian, kalau mau masang ring kompresi ini harus benar-benar teliti. Kalau misalkan warnanya sama, harus benar-benar teliti. Cek ketebalannya, cek permukaannya, halus atau kasar gitu. Tapi kalau misalkan berbeda warna itu lebih mudah lagi. Nah, KNZ di sini berbeda warna jadi memudahkan kalian untuk pemasangan ring sehernya teman-teman. Sekarang saya lanjut untuk seher yang untuk matic ya teman-teman, yaitu seher Lexi 125 ukuran standarnya. Nah, ini udah ada Yamaha Lexi 125 standar. Nah, untuk tampilan kemasannya ini agak berbeda ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk yang KLX tadi ini warnanya birunya ini agak cerah ya teman-teman. Sedangkan yang Lexi ini untuk matic ini warna biru juga, tapi ini agak gelap ya teman-teman karena kombinasi berwarna ungu juga. Jadi agak gelap sedikit. Tapi untuk warna ini nggak terlalu ngaruh ya teman-teman. Yang ngaruh itu bahannya. Tapi untuk bahan dari seher dari KNZ ini tentunya berkualitas semua teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Nah, untuk tampilan depannya sama, cuman berbeda aja dalam warnanya ini agak gelap. Nah, ini saya mau langsung buka aja karena semuanya sama. Nah, untuk seher standar untuk motor Lexi dari KNZ ini udah terdapat pistonnya atau sehernya, terus ada pin atau penyambung seher ke bagian stang sehernya, terus ada ring kompresi 1 dan 2, ada ring cacing dan ada ring olinya teman-teman. Tentunya ada 2 klip piston kanan dan kiri. Kita bahas di bagian sehernya dulu teman-teman. Yamaha Lexi 125 standar, ukuran standar. Ini coakannya ada 4 ya teman-teman. Kenapa ada 4? Karena di Yamaha Lexi 125 standar itu dia udah menggunakan 4 klep teman-teman. 2 klep in dan 2 klep X. Jadi coakannya ada 4. Berbeda sama yang KLX tadi, coakannya ada 2. Terus untuk di bagian tengahnya ini ada tulisan standarnya juga teman-teman, STD. Jadi menandakan seher ini ukuran standarnya teman-teman, belum oversize. Terus ada huruf kanji dari KNZ di bagian tengahnya. Untuk titik bulat ini penanda kayak tadi. Nah, untuk di bagian KLX tadi, ini pendandanya tanda panah ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Untuk di KLX ini tanda panah. Sedangkan di motor Yamaha Lexi ini tandanya ini bulat ya teman-teman. Titik bulat seperti ini. Nah, berbeda sama yang KLX tadi. Jadi untuk bulatan yang kecil ini harus berada di bagian bawah teman-teman. Jadi titik ini harus menuju ke pembuangan atau knalpot.
jadi harus di bagian bawah. Jadi jangan sampai titik ini di bagian atas, itu kebalik ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Kalau misalkan sampai kebalik, ya itu tadi yang pertama yang tadi saya sebutin di awal, itu kalau misalkan topnya ini kebalik, itu bisa menyebabkan satu, sehernya cepat rusak, kompresinya lemah, suaranya kasar, dan tentunya ngebul ya teman-teman. Jadi penanda titik bulat kecil ini posisinya harus di bawah seperti ini teman-teman. Nah, terus untuk ring kompresinya, di sini ada dua ya teman-teman, sama. Untuk warnanya ada dua, silver dan hitam. Untuk posisinya sama ya teman-teman, pemasangannya juga sama, posisinya juga sama. Yang silver ini harus di atas, terus yang hitam ini harus posisi kedua. Terus untuk ring olinya juga sama ya teman-teman. Ini posisi di paling bawah atau posisi ketiga atau coakan yang paling besar. Nah, untuk pemasangannya sama kayak yang tadi, yang kayak like ya teman-teman. Terus udah terdapat juga pen pistonnya atau as pistonnya. Ini buat penyambung piston ke bagian stang sehernya ya teman-teman. Terus ada dua klip, ini buat klip kanan dan kiri. Untuk pemasangannya kurang lebihnya sama. Nah, untuk berat keseluruhan seher plus ring untuk motor Lexus 125 dari KNZ-nya ini di angka 90 gram teman-teman. Sangat berbeda ukurannya daripada yang KLX karena ini berbeda cc ya teman-teman, tentunya berbeda juga ukurannya. Karena piston plus ring seher ini banyak banget untuk user lainnya, Mimin gak bisa sebutin satu persatu ya teman-teman. Jadi nanti Mimin akan bikinin list untuk user lainnya. Jadi jangan khawatir buat kalian kalau misalkan nanti Mimin udah bikinin list terus ada untuk user kalian, kalian tinggal check out aja ya. Kemarin banyak banget nih yang nanya sama Mimin, Min, cara belinya gimana sih? Saya masih bingung. Nah, sekarang Mimin jelasin lagi. Kalian tinggal masuk aja ke sosial media kita, entah itu Instagram, Facebook, TikTok, ataupun YouTube. Klik aja link tree yang ada di bio kita ya nanti. Di situ nanti kalau misalkan kalian udah klik link tree, di situ ada grosir, ada retail, dan ada katalog. Kalau misalkan kalian mau ngecek-ngecek dulu, boleh klik yang katalog. Terus kalau kalian mau beli piston plus ring dengan jumlah besar untuk perbengkelan kalian atau toko spare part kalian bisa klik yang grosir teman-teman. Terus kalau kalian mau beli satuan atau buat pribadi sendiri, beli satu, beli dua, kalian bisa klik yang retail ya teman-teman. Terus kalau kalian gak mau online atau hari itu harus ada barangnya, itu gampang banget. Kalian bisa ke bengkel-bengkel pinggir jalan atau bengkel-bengkel terdekat di rumah kalian. Kalian tinggal beli aja di sana. Karena spare part dari KNZ ini udah menyebar luas di seluruh Indonesia. Jadi kalian gak usah bingung lagi karena KNZ ini selain udah menyebar luas di seluruh kota, tentunya barangnya juga lengkap dan bahannya berkualitas teman-teman. Oke, itu aja review singkat dari saya, Mekanik KNZ. Next kita akan ketemu lagi di barang baru berikutnya.